Suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi yang sangat besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7.100. Jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Pulau Puteran, Pulau Gili Iam, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raya, Pulau Gili Genteng, Pulau Raas, dan lainnya. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantau juga dapat ditemui di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Daerah populasi yang paling signifikan adalah di wilayah Madura, Jawa Timur, Surabaya, dan DKI Jakarta. Bahasa yang digunakan dalam suku Madura adalah bahasa Madura, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Mereka menganut agama Islam. Orang Madura yang berada di Situbondo, Bondowoso, sebelah timur Probolinggo, utara Lumajang, dan utara Jember jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa. Juga Surabaya Utara serta sebagian Malang, ada juga yang menetap di daerah Bawean, di negeri jiran Malaysia, Timur Leste, Brunei Darussalam. Mereka ada yang menjadi penduduk tetap dan sudah memiliki surat izin tinggal selamanya. Orang Madura juga banyak bertransmigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Juga ke negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja yang sangat tinggi, ramah, giat bekerja, dan juga ulet. Mereka suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang perantau asal Madura pada umumnya berprofesi sebagai pedagang, misalnya berjual beli besi tua, pedagang asongan, pedagang pasar. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat kuat dalam beragama Islam, seperti halnya suku Melayu atau Bugis yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu sebabnya dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura, misalnya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen, Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, dan pesantren-pesantren lainnya yang memiliki santri ribuan, ratusan, dan puluhan yang tersebar di Pulau Madura. Pesantren-pesantren begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura karena pesantren tidak sekedar mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mempunyai kiprah dalam kehidupan sosial masyarakat dan peduli pada nasib rakyat. Suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang sangat keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin dalam bekerja. Suku Madura juga dikenal mempunyai tradisi Islam yang sangat kuat, sekalipun terkadang melakukan ritual petik laut atau rokatase sama dengan larung sesaji, sekalipun berpendapat kecil pasti menyisihkan sedikit penghasilannya untuk simpanan naik haji. Wow, keren ya. Budaya sosial suku Madura, mereka sangat menjunjung harga diri. Dan yang paling penting, orang-orang Madura, mereka memiliki peribahasa lebih bagus pote tolang, atembang pote mata, yang artinya lebih baik mati putih tulang daripada malu putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura. Tetapi tradisi ini lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa. Dahulu kala, mereka memakai kekuatan emosional dan tenaga saja. Tetapi kini masyarakat Madura lebih arif dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Ada perbedaan antara Madura Timur dan juga Sumenep, Pamekasan dengan Madura Barat, Sampang dan Bangkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus, baik dari segi sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Orang Madura Barat lebih banyak merantau daripada Madura Timur. Hal ini disebabkan Madura Barat lebih gersang daripada Madura Timur yang dikenal lebih subur. Rumah adat suku Madura. Setiap suku tentunya memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan suku Madura. Rumah tradisional Madura disebut dengan tanean lajang. Dilansir dari karakteristik ruang pada rumah tradisional tanean lajang di Desa Bandang Lauk, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura Karya Karnia, dibangun secara berderet dari barat ke timur. Rumah tradisional suku Madura ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya adalah langgar atau musola, rumah utama, dapur, kandang, dan tanean atau pekarangan.
ada 5 tradisi unik yang masih diterapkan pada suku Madura. Suku Madura merupakan suku yang berada di wilayah Madura. Tradisi unik ini seringkali menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Madura. Tradisi ini merupakan warisan para pendahulu dari suku Madura. Selain itu, tradisi suku Madura sudah melekat di kehidupan masyarakat Madura seakan tidak dapat terpisahkan. Yang pertama adalah tradisi karapan sapi. Tradisi karapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September dan akan dilombakan lagi pada final di akhir bulan September atau Oktober. Dalam tradisi karapan sapi ini, terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang beradu kecepatan berlari untuk mencapai ke garis finish. Joki tersebut di atas kereta kayu dan mengendalikan arah lari sapi. Panjang lintasan karapan sapi ini kurang lebih 100 meter dan berlangsung dalam waktu 10 detik sampai 100 menit. Tradisi unik yang kedua adalah tradisi tok-tok atau aduan sapi ala masa lembu. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling seruduk antara 2 sapi yang berhadapan. Sapi yang diadu biasanya adalah sapi jantan. Kedua sapi akan beradu kekuatan hingga salah satu dari mereka kalah, menyerah, dan bahkan lari dari hadapan lawan. Aduan tok-tok ini harus didampingi oleh orang yang ahli. Tradisi unik yang ketiga adalah upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut juga sering disebut dengan rokat tase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Yang keempat adalah upacara nadar. Tradisi adat nadar alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahun oleh warga desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Upacara ini biasanya dilaksanakan pukul 4 sore. Masyarakat setempat datang berduyun-duyun menuju makam di mana leluhurnya dikuburkan dengan membawa perlengkapan upacara. Upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan melalui dari upacara tabur bunga di makam leluhur hingga pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Pada malam harinya, peserta upacara diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam. Tradisi selanjutnya adalah ritual ojung. Ritual ojung merupakan sejenis permainan yang melibatkan 2 orang laki-laki untuk beradu fisik
dilengkapi dengan media rotan yang panjangnya sekitar 1 meter sebagai alat memukul. Ritual ini biasanya diselenggarakan untuk memohon hujan dan agar terhindar dari malapetaka akibat kekeringan musim kemarau. Ritual ini biasanya diiringi dengan musik yang terdiri dari 3 buah dungdung atau akar pohon siwalan yang dilubangi di tengahnya sehingga bunyinya seperti bass dan karca. Demikianlah mengenai suku Madura. Sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.